Sebelum kita mulai nih, saya ada beberapa pertanyaan ya. Kira-kira nih, uh, profit $1.000 di gold pertama kali, siapa yang udah pernah dapetin profit $1.000 di market gold untuk pertama kalinya? Boleh dari satu posisi, boleh dari beberapa posisi. Coba, saya pengen tahu siapa yang pernah dapetin profit $1.000 di gold market untuk pertama kalinya. Pernah tapi demo. Oke, Pak Akmal. Sudah tapi demo, Bu Ina. Belum, adanya loss lebih dari 1.000. Wah, serem ya, Bu Lia. Kita sambil tunggu Kosana ya. Jadi ngobrol-ngobrol singkat dulu nih buat pemanasan. Belum, tapi pengen Pak Bernard. Baru $200, Pak Reza. Oke, Pak Billy belum. Profits 15.000 di demo. Wah, Pak Agus Muhammad Rifki. Mantap, Pak. Tinggal dikembangin aja nih teknik yang biasa digunain di demo ke real account. Paling nanti tinggal belajar dipoles dikit lah kalau misalnya sudah berhasil profit 15.000. Pernah dan loss juga pernah. Oke, Pak Rudi berarti pernah profit $1.000, loss juga pernah. Pak Dwi Putra pernah tapi laki. Oke, mantap ya. Ternyata ada juga loh yang pernah dapetin profit $1.000 tapi laki. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira nih, dapat profit $1.000 di gold itu susah, gampang, atau gampang banget ya? Untuk dapat profit $1.000 itu susah, gampang, atau gampang banget, atau susah banget? Baru profit per $1, lossnya $100. Pak Supra, susah karena nggak ada ilmunya. Buki susah, susah gampang. Pak Azim kalau demo gampang. Pak Agus gampang kalau ikut NFP bareng Pak Gema tuh. Udah ada yang kasih bocoran loh. Gampang dapat profit $1.000 kalau ikut NFP-nya bareng Master Gema. Pak Reza gampang kalau tahu caranya. Gampang, susah menuju. Oke, selamat sore, Halo, Kosana. selamat sore Coach Hadi. Wah, udah rame banget nih ya yang mengikuti webinar pada sore hari ini. Seru banget nih ya tadi dengerin dari obrolan Coach Hadi yang Hmm? udah pernah profit siapa aja $1.000, terus pernah profit di berapa dolar, terus ada yang juga cerita katanya belum pernah adanya loss malah lebih dari 1.000 ya Coach Hadi ya. Oke. Iya, Nah, makin bertambah terus yang mengikuti webinar pada sore hari ini. Jadi, webinar free trading coach bareng sama Eklub ini merupakan webinar rutinitas setiap bulannya untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali join mungkin ya, yang baru pertama kali mengikuti webinar pada sore hari ini. Selamat datang di webinar free trading coach bareng dengan Eklub Super App. Dan biasanya untuk sesi webinar kali ini kita ada pertanyaan untuk di akhir. Jadi, siapkan pertanyaannya dan tentunya pasti udah banyak yang kenal banget dengan Coach Hadi ini ya. Beliau ini memang expert daripada trading di Nasdaq ataupun di Gold. Dan nanti Bapak Ibu bisa langsung catat materi-materi yang paling penting atau bocoran-bocoran yang ilmunya ini daging banget ya. Jadi jangan sampai kelewat nih Coach Hadi ya. Kemudian kita nanti di akhir itu ada sesi Q&A. Kita lanjut dulu ini untuk Coach Hadi biar persiapkan materinya. Selama webinar berlangsung, mohon tidak mengaktifkan kamera, apalagi mengaktifkan mic ya, biar kita lebih fokus konsentrasi mendengarkan arahan materi dari Coach Hadi. Dan mohon menggunakan nama asli apabila ada namanya pakai nomor handphone, angka gitu ya 12345 tadi ada yang dilihat. Terus ada juga yang pakai merek HP itu juga ganti dulu pakai nama asli, nama manusia ya biar nanti Hana bisa panggil namanya yang bertanya misalnya kayak Pak Reza, ada Pak Agus, kemudian ada Pak Akmal juga ya. Dan ini rata-rata kayaknya
cowok semua nih, nggak ada yang wanita nih kayaknya ya. Kalau yang trading di futures kayaknya lebih banyak dominasinya itu dimenangi oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Karena perempuan itu mood swing ya, alias moodian. Nggak bisa trading di forex yang naik turun marketnya keganggu nanti psikologinya ya. Tapi di sini hebat sih kalau misalnya sampai ada wanita, ibu-ibu, kita nggak menutup gender ya. Mau laki mau perempuan bisa semuanya. Yang penting mau belajar. Oke, tampaknya Coach Hadi sudah ready belum nih Coach? Oh ini cewek Udah coach. ready. Ibu-ibu nih, mantap Ibu Lia. Keren, keren, keren. Mewakili wanita ya. Oke, siap. Oke, Coach Hadi nih tampaknya sudah ready. Kita langsung mulai aja ya Coach ya untuk webinar pada sore hari ini. Silakan Coach. Ini webinarnya berapa jam ya, Coach? Kurang lebih kita akan 1 jam ke depan ya. Mungkin tadi kan agak telat sedikit. Kita akan tambahin waktu lah untuk sesi Q&A. Karena Q&A itu paling banyak biasanya Coach Hadi. Oke, kirain sampai jam 9 malam. Wah, ini Coach Hadi mau live trading apa? Kita sekaligus rampung aja kali live trading ya. Oke, saya mulai Oke, ya. silakan Coach. Oke, sebentar. Sudah terlihat materinya? Aman, Coach. Oke. Ya, sedikit perkenalan ya buat teman-teman yang baru join webinar. Selamat belajar karena hari ini kita akan belajar profit $1.000 di gold market pertama kali untuk pemula. Ya, tadi sebelum mulai webinarnya saya ada beberapa pertanyaan dan saya melihat jawabannya unik-unik gitu. Jadi $1.000 ini bukan hal yang mustahil untuk dicapai oleh seorang trader. Karena banyak juga yang bisa, cuman kita nggak tahu caranya gimana dan apa aja sih yang harus diperhatikan untuk dapetin $1.000 ini. Ada yang beranggapan $1.000 itu besar, ada yang beranggapan $1.000 itu ya nggak terlalu besar ya. Tapi yang penting adalah ketika kita tahu caranya untuk dapetin $1.000, kita bisa untuk dapetin itu. Ini sungguh luar biasa sekali ya. Jarang banget namanya webinar jam 4 jam 5 sore sampai 150 peserta ya. Ini luar biasa. Dan saya langsung aja sharing yang pertama tentang pengenalan trading emas itu apa sih gitu. Jadi trading adalah sebuah aktivitas jual beli yang dilakukan di pasar financial market. Dengan trading emas kita bisa melakukan jual beli emas di pasar forex tanpa harus adanya perpindahan aset secara fisik layaknya investasi di konvensional. Jadi dalam trading ini yang paling penting kita memperdagangkan nilai tukar dari emas tersebut gitu. Jadi kita nggak trading, kita nggak jual beli fisiknya tapi jual beli nilai kontraknya. Sistem trading emas ini sama aja kayak sistem trading saham, forex maupun di crypto market yang diperjualbelikan nilai kontraknya. Belum ada sesi tanya jawab tapi udah mulai ada yang tanya ya. Sabar dulu ya Pak Ishak. Oke. Nah, saya pengen kasih tahu 3 cara trading emas yang baik ya. Kita punya 3 metode. Astronaci biasa pakai metode ini. Yang pertama, the current trend. Jadi kita ikutin arah trennya. Yang kedua, support resistant area yang kita bisa jadikan sebagai titik entry ataupun titik exit, trigger for entry dan juga exit gitu. Jadi 3 poin ini adalah topik pembicaraan kita yang akan kita bahas sore hari ini. Kalau misalnya apakah goal koreksi ke 2470, nanti kita akan lihat sama-sama cara melihatnya. Oke, perkenalan tentang tren. Ada 3 jenis tren ya. Trend identification ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu market uptrend, yang kedua market downtrend, dan yang ketiga marketnya itu sideways. Saya akan coba coret-coret di sini. Nah, market uptrend itu adalah market yang naik ya. Kalau downtrend itu adalah market yang turun. Kalau market sideways itu kadang marketnya nggak jelas, suka naik, suka turun, suka di situ-situ aja. Jadi
kita tuh harus melihat apakah market ini sedang mengalami kenaikan ataukah sedang mengalami penurunan. Dan apakah marketnya itu bergerak di area-area tertentu aja? Kalau misalnya market bergerak di area-area tertentu aja seperti ini, hal yang harus kita lakukan adalah wait and see terlebih dahulu. Boleh nggak kita manfaatin untuk trading? Selama range-nya itu masuk dalam hitungan strategi trading yang tepat dan money management yang bagus, itu boleh. Cuman kita nggak saranin biasanya saat sideways itu kita trading. Kita harus tunggu sampai market itu trennya jelas, mau itu uptrend maupun downtrend. Nah, di sini juga ada yang namanya codingannya nih, ada higher peak, higher trough, higher peak, higher trough gitu. Nanti setelah ini saya akan gambarin contoh daripada uptrend itu sendiri tuh gimana sih, downtrend itu sendiri tuh gimana sih, market yang sideways itu seperti apa. Langsung aja ya kita lihat gambar detailnya. Nah, uptrend atau higher peak. Higher peak itu adalah puncak ya. Kalau trough itu adalah lembah. Dimana kalau misalnya kita pengen lihat market itu uptrend atau downtrend, kita bisa lihat dulu nih dari price action yang terbentuknya gitu. Jadi misalnya lembah yang pertama ya, terus dia membentuk pucuk yang pertama. Nah, lembah yang kedua itu harus lebih tinggi daripada lembah yang pertama untuk menjadikan dia sebagai higher trough. Artinya lebih tinggi daripada lembah yang pertama. Begitu juga seterusnya. Puncak yang kedua itu harus lebih tinggi daripada puncak yang pertama. Puncak selanjutnya harus lebih tinggi daripada puncak yang kedua. Jadi market itu bisa dikatakan sebagai uptrend apabila sudah terbentuk dua higher peak dan juga dua higher trough ya. Perlu dicatat nih. Market uptrend itu harus ada dua higher peak dan dua higher trough atau kita juga bisa bilang sebagai eh, low high. Ini sebagai low, ini sebagai high. Bisa jadi higher low, ini juga bisa jadi higher high gitu. Jadi peak itu sebagai high-nya, trough itu sebagai low-nya. Ini ketika market itu sedang uptrend. Dan kalau misalnya market itu lagi downtrend, kita kebalikannya dari uptrend. Ada peak, ada trough, ada lower peak, ya dia membentuk dua kali lower peak dan dua kali lower trough. Ini baru dikatakan sebagai market yang downtrend. Nah, kalau sideways itu gimana? Sideways itu nggak jelas. Kadang dia membentuk lower peak gitu karena ini lebih rendah daripada peak yang sebelumnya ya. Kalau misalnya dia membentuk peak lebih tinggi daripada sebelumnya, ini kita sebut sebagai higher peak. Jadi, di mana kita boleh melakukan trading? Sebaiknya kita melakukan trading itu di saat marketnya jelas, baik itu market uptrend maupun market itu downtrend. Nah, market itu uptrend ataupun downtrend itu bisa dilihat di time frame besar seperti daily, 4 hours dan juga 1 hours. Jadi 1 jam, 4 jam dan 1 hari itu kita bisa melihat arah trennya. Tapi kalau misalnya bisa nggak sih tren itu dilihat di time frame kecil? Gitu jawabannya tidak ya. Karena tren itu arahan besarnya nih market mau kemana gitu. Jadi kita untuk melihat trend identification itu harus menggunakan time frame yang lebih besar ya, H1, H4 ataupun daily gitu. Kalau market sideways ya udah jangan dilihat dulu ya. Ini waktunya kita untuk istirahat gitu. Selanjutnya kita akan lihat support resisten. Sebentar, saya pengen hapus dulu. Admin bisa bantu hapus yang coret-coret nggak nih? Ada yang coret-coret hijau? Mungkin boleh dihapus ya. Nah,
Support resisten ini apa sih dan kenapa kita harus perlu tahu yang namanya support resisten? Karena di area support resisten itu biasanya market itu tempat jenuhnya gitu. Jadi market itu kalau misalnya marketnya lagi bullish, lagi uptrend, ini nggak selalu dia naik langsung kayak roket terbang yang melayang, tapi dia ada bikin badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul, kepala cangkul gitu. Nah, support resisten ini adalah di mana tempat pembalikan-pembalikan daripada harga itu sendiri. Misalnya kalau dari bawah ini ya, ini sebagai lembah puncak, dia kembali ke lembah. Nah, ini kita sebut sebagai area support ya. Ini area support, ini area support. Jadi support itu adalah eh, ya, area yang memantulkan harga untuk naik. Sedangkan resisten, area yang memantulkan harga untuk turun. Ya. Nah, kalau misalnya area-area yang mantul langsung balik ini kita sebut dengan klasik support dan juga resisten. Di sini poinnya adalah kita menggunakan validasi daripada swing low dan juga swing high gitu. Nah, ini untuk support resisten klasik. Kalau support resisten dynamic itu gimana? Kita butuh yang namanya indikator dan biasanya indikator yang kita gunakan adalah moving average ya. Moving average itu ada 21, ada 34. Itu biasa yang digunakan oleh Astronaci. Jadi contohnya ini ada moving average. Ini juga ada moving average. Ketika harga itu bergerak di atas moving average, ini bisa kita asumsikan market itu lagi bullish. Nah, ketika dia mantul ke area moving average ini adalah dynamic support. Jadi nanti contohnya lihat aja nih, ada mantul nggak di area moving average ya setelah ini ya. Nah, yang ketiga adalah harmonic support resistant. Harmonic support resistant ini kita butuh bantuan namanya Fibonacci. Oke, setelah ini ya, Pak Son. Jadi kalau misalnya kita tarik Fibonacci dari kiri ke kanan ya, tarik Fibonacci itu dari kiri ke kanan. Nanti ini ada area-areanya, ada 0, ada 50, ada 61,8. Ketika price itu mantul di area-area Fibonacci, area-area Fibonacci itu bisa kita jadikan sebagai area klasik support dan juga harmonic support dan resisten. Nah, kita lihat gambarnya ya. Ini beberapa contoh ya. Kalau misalnya kita nggak pakai indikator, kita lihat candlesticknya aja nih. Nah, area yang mantul seperti ini kita sebut sebagai area resisten ya. Kalau area yang mantul di bawah seperti ini kebetulan mantul-mantulnya di area EMA ya. Jadi ini area dynamic support. Ini dynamic support, ini dynamic support. Kalau ini namanya classic resisten, ini juga classic resisten, ini juga classic resisten, ini juga classic resisten. Ya, jadi kalau klasik itu dia tempat mantul-mantulnya aja. Ini jadi classic support karena dia mantul tidak di area EMA. Tapi kalau misalnya dia mantul di area EMA, ini sebagai dynamic support maupun resisten ya. Kalau dia mantul di EMA bawah berarti dynamic support. Tapi kalau misalnya price-nya dari bawah, dia mantul di area EMA, ini menjadi area dynamic resisten ya. Nah, yang harmonic resisten itu contohnya gimana? Kalau harmonic resisten, kita bisa mengkombinasikan Fibonacci. Jadi misalnya kita lihat ini ada area support, ini ada area resisten. Kita bisa tarik dari area support dari kiri ke kanan. Nanti di sini akan muncul nih harga-harganya. Ya, ada harga 0, 30, 50, 61,8. Kalau misalnya harga ini koreksi dan koreksinya di area 61,8,
ya. Area ini kita sebut sebagai area harmonic support, di mana area 61,8 ini kita bisa jadikan sebagai titik entry juga gitu. Jadi baik classic support, dynamic support, dan juga harmonic support ini kita bisa perhatikan karena area ini bisa kita jadikan sebagai area entry. Oke, H4 atau M15 ini H4. Jadi kita untuk melihat tren selalu pakai H4 ya. Lihat trennya H4, mau daily juga boleh, tapi lebih enaknya itu H4 karena kalau daily itu terlalu lama. Terangkan waktu harga bergerak kira-kira berbalik arah supaya tidak terseret. Oke, kalau misalnya waktu ya, sebenarnya itu ilmu yang lebih mendalam ya, karena timingnya itu diajarkan di CET Institute. Tapi kalau misalnya pertanyaannya, kira-kira nih harganya mau naik sampai di mana atau turunnya sampai di mana, ini kita bisa menggunakan Fibonacci ya. Jadi kita ukur dulu, tentukan area dan bisa jadi patokan misalnya area 50 sampai 61,8 di sini ya. Kalau dia sudah masuk area 50 dan 61,8 ini sudah menjadi sebuah area. Nanti juga di gold juga bisa saya contohkan ya. EMA yang digunakan berapa biasanya? Ada 3 EMA. Nah, ini EMA warna merah itu EMA 21, EMA yang kedua ini EMA 34, EMA yang ketiga ini EMA 90. Ini pairnya adalah pair gold Pak, XAU USD bukan Euro USD ya. Ya betul Pak Hamzah, ini pairnya pair gold. Setelah harga di 61,8 bisa langsung entry atau nunggu candle konfirmasi dulu. Nanti ada ya, teknik entry-nya nanti ada setelah di belakang saya jelaskan. Kalau di H4 SL-nya lebar ya, betul SL-nya lebar. Tergantung cara teknik entry-nya dan risk reward dari masing-masing trader ya. Kalau mau entry lihat chart pattern itu di major time frame atau minor time frame. Kalau untuk entry sebenarnya fleksibel ya, tergantung daripada tradernya yang seperti apa. Mau agresif kah, konservatif kah? Kalau saya termasuk trader yang konservatif. Jadi melihat sesuatu itu di time frame besar, cari konfirmasi di time frame besar, dan entry juga di time frame besar. Risknya gimana? Risknya lebar, betul. Tapi kalau misalnya kita backtest, itu akurasinya jauh lebih tinggi dibanding kita entry di time frame yang lebih kecil. Gitu. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri. Oke, kita lanjut dulu. Udah mulai banyak yang nanya teknik entry. Nah, ini dia teknik entry yang biasa kita gunakan. Ya, yang pertama ada teknik impulsif. Kalau teknik impulsif ini biasanya kita gunakan saat news itu akan terjadi. Gitu. Misalnya kayak semalam FOMC. Siapa yang semalam ikutan trading FOMC jam 1 malam? Ada yang begadang sampai jam 1 malam untuk trading FOMC? Ada nggak? Yang semalam jam 1. Oke, Pak Anto begadang ya. Nggak volatile tapi strategi ini bisa dicoba ya. Jadi impulsif ini strategi kita adalah melihat di mana area support dan juga resisten. Nah, semalam itu ada news FOMC jam 1. Saya kebetulan juga trading dan juga ngegunain strategi ini ya. Jadi strategi impulsif ini bisa digunakan saat adanya news. Ya, kebetulan news yang semalam itu tidak terlalu volatile, tapi bisa digunakan strategi impulsif ini bisa digunakan dengan cara
buy stop ataupun sell stop. Kita akan cari di mana titik-titik resisten, di mana titik-titik support. Dan kebetulan pada saat malam hari semalam ya, itu saya melihat trennya itu bullish. Jadi saya tunggu di area resisten apakah terjadinya impulsif. Kalau misalnya terjadinya impulsif saat news itu newsnya bisa CPI, bisa FOMC, bisa NFP juga ya, kita bisa pakai strategi yang namanya buy stop. Jadi ketika dia break daripada resisten ataupun supportnya, dia akan lanjut naik dengan cepat ya. Karena semalam itu saya lihat lumayan ya, walaupun nggak terlalu cepat tapi dia naiknya bertahap gitu dari area 2510 sampai 2518. Pak Faris jaga lilin. Waktu trading yang pas pakai waktu yang mana? Waktu trading yang pas waktu yang mana nanti dijelaskan sama Kos Hana ya, karena Kos Hana akan kasih tahu kapan sih waktu yang tepat untuk trading gitu. XAU ada kemungkinan koreksi seperti kata Cap Gema. Betul, kemarin Cap Gema juga sudah bikin video ya eh tentang FOMC juga. Lebih baik kita tradingnya tunggu sampai FOMC itu keluar. Koreksinya mungkin sekitar area 2560, tapi jangan gini, ketika ada rekomendasi itu kita boleh jadi alat bantu ya, tapi jangan terpatok. Oh kata Master Gema ini bakalan naik. Oh kata Kos Hadi ini bakal naik. Oh ini kata Kos Robert ini bakal naik. Jangan langsung ambil buy full margin. Itu bahaya ya. Itu bunuh diri. Nah kalau misalnya pengen konfirmasi, tetap kita harus punya bekal. Kita harus punya ilmu ya. Kenapa market itu bisa naik? Apakah ada pemotongan suku bunga, ataukah memang trennya lagi bullish, ataukah ada informasi tentang peperangan Israel di sana. Jadi banyak faktor. Jangan trennya lagi turun, price actionnya lagi turun. Kata Kos Hadi, kata Pak Gema, kata Kos Robert ini naik, ya udah buy aja. Nggak bisa kayak gitu ya teman-teman. Jadi tetap harus kita analisis ulang gitu. Faktor apa yang bikin naik? Kalau ada faktor fundamental bikin naik, price actionnya bikin naik, dan juga dari teknik entry-nya bisa untuk naik, ya kita bisa gunain itu semua gitu. Tapi kalau saat news ini teknik impulsif ini enak banget untuk ditradingkan. Kita tinggal lihat resisten sebelumnya di mana dan itu akan ditembus, dan biasanya ketika news ini penembusannya langsung kenceng. Ya. Nah, teknik yang kedua adalah teknik false break. Teknik false break ini kita bisa ukur juga ya pakai eh, klasik support resisten ataukah Fibonacci. Saya sering banget ngegunain teknik false break ini dengan mengkombinasi area support-support kuat dan juga Fibonacci. Ya, karena kalau misalnya kita kombinasikan area support kuat sebelumnya, katakan ini adalah area support kuat dan dia di break nih, support ini di break. Nah, kita bisa kombinasikan pakai Fibonacci. Ini kunci ya, ini kunci mungkin nggak banyak orang yang kasih tahu. Kalau misalnya kita tarik Fibonacci dari sini ke sini, ini bisa jadi area X, ini bisa menjadi area A, dan ini bisa menjadi area Y. Di mana ketika area Y ini berhenti di area Fibonacci 127,2 ya, ini bisa menjadi tanda sebagai double bottom, di mana ketika ini di break dan ini valid jadi swing low, ini market akan kencang banget ya. Jadi teknik entry yang pertama bisa saat news, teknik entry yang kedua saat false break ya. Kita lihat konfirmatornya ada support kuat yang berhasil ditembus dan penembusannya itu berhenti di area Fibo 127, ini kita bisa spekulatif ya. Tapi lebih amannya tunggu candle hijau dulu nih. Kalau misalnya dia udah kembali di atas daripada support, itu kita bisa masuk ya dengan teknik false break. Nah, yang ketiga teknik yang sering kita gunakan adalah teknik rejection
Ya, di sini juga kita tentu harus tahu dan paham mana area-area support kuat, mana area-area resisten kuat. Karena kalau misalnya kita entry dengan cara rejection, ini kita harus tahu di mana klasik dan juga, klasik support resisten yang kuat. Karena ini biasanya teknik rejection ini kita bisa pakai pending order, sell limit atau buy limit ya. Tujuannya adalah ketika market ini turun, dia akan kembali ke area resistennya, lalu menjemput order kita, lalu turun lagi. Tapi yang perlu diperhatikan kalau kita pengen trading pakai rejection, ini kita harus tahu arah trennya. Apakah trennya ini sudah bullish ataukah trennya ini sudah bearish. Kalau marketnya sideways itu agak susah untuk dapetin profit yang besar apalagi sampai $1.000 gitu ya. Nah, saya bacakan pertanyaan kembali. Wow, mantap nih webinar sore ini sampai 200 orang lebih. Ada pertanyaan ke sana? Oke Sambil ya, baca pertanyaan Coach aja apa Hadi. gimana? Oke, Coach Hadi nampaknya ini seru banget ya, hampir 200 dan membernya terus bertambah yang mengikuti webinar pada sore hari ini dan pertanyaannya pun juga makin ramai. Tapi ditahan dulu ya Coach Hadi sebelum Oke. dijawab nih ya pertanyaan-pertanyaannya. Tadi kan Coach Hadi ada panggil Hana tuh kalau misalkan pertanyaan dari sebelumnya itu ada yang bertanya kalau misalkan waktunya itu kira-kira itu kapan ya yang pas kalau untuk trading. Jadi Mm. di sini Hana mau share screen dulu ya. Boleh Coach Hadi ya saya share screen? Oke, siap. Oke nih ya, jadi tampilannya sudah ada nih Oh, ya di layar Bapak Ibu semuanya ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya yang belum daftar atau mungkin saya sudah daftar, boleh di chat di kolom komentar ya. Saya sudah daftar atau yang belum. Jadi menjawab pertanyaan yang tadi bertanya tentang kapan waktu yang pas untuk entry. Nah, Coach Hadi juga kan masih belum all out nih ya, apa aja kiat-kiatnya. Nah, untuk mengetahui detailsnya yang mau tahu kapan ya waktu-waktu yang tepat untuk entry, terus kedua karakteristik gold itu bagaimana, apalagi tadi Coach Hadi juga bilang pada saat news ada FOMC. Nah, di sini juga kalau misalkan Bapak Ibu lihat yang Bapak Ibu dapatkan ketika mengikuti seminar 3 cara jitu profit $1.000 di gold market, Bapak Ibu udah tahu nih jurus ampuh lebih tenang trading di gold yang Coach Hadi ceritain tadi adalah dasarnya banget tentang mm, teknikal-teknikalnya. Terus waktu yang tepat untuk entry, jadi ada waktu-waktunya. Biasanya itu kalau market gold itu pada saat malam hari, karena kan di sana baru open market juga kan. Jadi betul. market gold itu biasanya tuh pada saat malam hari. Nah, terus strategi trading di gold saat news high impact. Artinya kalau misalnya ada news nih kayak FOMC, CPI atau NFP itu pasti kan Bapak Ibu di sini masih terbatas ya, belum bisa. Kalau misalnya ada CPI, terus kenapa sama gold? Terus harus gimana? Nah, masih banyak yang belum bisa membaca news atau membaca berita pada saat rilis kayak NFP, FOMC atau CPI. Nah, di sini dikasih tahu harus bagaimana dan harus seperti apa. Dan itu men-trigger ya kita supaya biasanya gold itu pada saat news-news tertentu dan itu ada jam-jamnya juga. Tadi kan ada yang bilang bergadang, ada yang nggak tidur, ada yang jam 3 pagi gitu ya Coach Hadi ya. Ya, Jadi di news ini dikasih tahu juga harus seperti apa dan yang paling penting kalau misalnya Bapak Ibu adalah suka atau hobi berburu gold market harus tahu karakternya. Jadi mm, makin kita kenal, makin kita paham sama kayak Bapak Ibu kalau misalnya mau PDKT ke wanita gitu kan atau mau beli sesuatu pasti yang pertama dicari tahu adalah ini orang kayak gimana ya? Ini orang seperti apa ya? Cari tahu dulu karakternya. Jadi biar lebih kenal ya. Nah, ini acaranya itu hari Jumat besok ya. Ini cuma sisa 5 seat aja. Jadi saya nggak mau banyak-banyak. Abis webinar ini langsung aja WhatsApp ya di 0812 duanya 4 kali 1697 karena ini sudah hampir full book 100 orang. Kita awalnya tuh cuma mau wow, 30 Coach Hadi. Terus makin mantap. lama makin bertambah 50. Sekarang udah 80 coba. 80 masih ongoing nih. Di admin tadi saya pantau terus. Tadi makanya mohon maaf sekali saya agak delay opennya karena tadi saya meeting dulu untuk bahas acara ini besok gitu ya. Karena
banyak banget antusiasnya ternyata nih Coach Hadi yang trading di gold. Ini kan yang untuk pemula ya. Kita bisa Yap, praktek nih Coach. Karena bonusnya dapat analisa outlook gold. Ini udah pasti. Jadi Bapak Ibu pulang dari seminar besok itu udah bisa dapetin gold arahnya mau kemana. Ini mau uptrend kah, mau downtrend kan apa kayak gimana. Atau sideways tadi kata Coach Hadi. Yang kedua, tiga tanggal pembalikan arah di gold market. Ini penting banget. Kapan tanggal-tanggal reversalnya si gold ini ya. Jadi harus dicatat karena oke, kan Astronaci pakai metode time trading. Dan yang terakhir itu dapat live analisa gold market langsung sama Coach Ronin dan Coach Phantom. Kita praktis. Makanya kenapa acaranya itu malam hari ini Coach Adi jam 7 di Zuri Express Mangga 2. Gitu Coach Hadi. Bisa mantap. online nggak? Kalau acaranya ini kita offline ya. Dan harganya ini cuma 199.000 aja ya. Dapat makalah, bukan makalah ya, tapi dapat materinya, Materi. PowerPoint-nya ya. Jadi ini udah dapat dinner makan malam seratus Wow, sembilan puluh sembilan ribu yang ya 200.000 lah ya. Itu 200.000 mah itu menurut Hana ya untuk acara kayak gini tuh murah banget karena dapat makan malam, dapat materi, outlook-nya, analisa gold juga. Ini daging banget yang udah berkali-kali event ini diadakan bareng sama Eklub. Jadi pastikan booking seatnya dan kita sarankan boleh membawa laptop ataupun iPad atau tab ya. Jadi biar kita bisa langsung praktek di acara seminar tiga cara jitu profit $1.000 di gold market. Oke, lanjut lagi nih coach ya. Kita lihat saya stop share screen dulu. itu masih banyak pertanyaan yang belum Iya, kejawab tuh. coba kita lihat. Enaknya jam segini webinarnya kalau jam 7 masih stay pulang. Harganya berapa? Harganya Harganya tadi udah sudah ya. dijawab ya. 199.000. Kalau di Bandung kapan? Oke, Jakarta jauh. kalau di Bandung kita akan kemarin kita ada roadshow sih, tapi itu untuk member-member e-club yang gathering ya. Jadi kita biasanya e-club itu ada pertemuan bareng sama member-member di beberapa kota. Kemarin di Bandung, nanti September besok kita mau adain di Jakarta. Jadi ini yang di sini siapa yang sudah member e-club, coba boleh di chat kolom komentar. Siapa tahu kita bisa ketemu lagi di bulan September ya. Kita untuk gathering di Jakarta. Dan untuk yang di Surabaya, kita nanti ada nextnya lagi ya. Kalau di Sidoarjo, Surabaya, ya Pak Supra, kita akan adakan next ya. Pak Supra harus ikut nih ditandain ya. Dapat makalah tadi sudah dijawab. Total berapa yang ikut seminar nih? Per hari ini ya Pak. Saya tadi baru cek itu udah hampir 80 ya. Wow. Hmm. Kita awalnya cuma mau batasin 80, udah paling mentok 80. Jadi saya kasih bonus 5 tambahan lagi buat teman-teman yang hadir webinar hari ini bareng sama Coach Hadi ya, atau udah pernah chat sama Coach Hadi atau Coach Hana atau Coach Flo atau coach yang lain, langsung aja chat saya mau ikutan seminar tiga cara jitu, harganya cuma 199 aja. Oke, jadi harus daftar nih. Kalau berdua lebih murah ya? Betul, kalau berdua itu malah nih, kalau misalkan Bapak Ibu kan 199 kali dua Hmm. aja itu 398 ya. Hampir Hmm. 400.000 ya Coach Hadi. Jadi kalau berdua kita masih yang promo paket bundling berdua jadi cuman 350.000. Booking pesawat dulu. Wih, Pak Agustinus dari mana nih Pak? Bandung ada nggak Kak? Semoga kedepannya ada di Kalimantan. Amin. Bu Margareta nih, saya member e-club di Cirebon. Hai Bu Margareta, kayaknya Bu Margareta sudah ikut ya Bu ya untuk event kita besok ya Bu ya. Saya tunggu di Surabaya Pak Devan. Siap, semoga kita bisa ada acara di Surabaya ya. Saya di Lombok jauh. Wah, kalau di Lombok ya kita semoga bisa ikut yang acara online ini ya Pak Azim ya. Iya Itu Bu tadi ada yang Margareta. tanya, boleh nggak bayar buat dapat materinya aja tapi nggak ikut workshopnya? Wah, kalau untuk itu nanti kasihan kesempatan yang lainnya yang pada udah booking seat nih. Jadi pastikan nih Bapak Ibu sekarang buruan deh mendingan daftar dulu aja langsung chat ya di kolom komentar. Tadi saya sudah sematkan untuk WhatsApp-nya di 0812 duanya 4 kali 1697. Langsung aja bilang saya mau ikut seminar tiga cara jitu
ya. Jadi nanti langsung dibookingkan karena cuman 5 orang aja ya, cuman 5 orang. Pastikan Bapak Ibu sekarang udah chat di kolom komen, sudah chat ke Elis untuk booking seatnya karena ini terbatas. Oke, saya dari Medan Oke. hadir. Oke, siap. Dari Papua, wih banyak nih ya dari Sabang sampai Merauke nih sepertinya nih. Oke, oke. Kita lanjut lagi dulu ya, Coach Hadi ya. Kita lihat dulu pertanyaannya. Nanti, nah, saya mau ingatkan lagi ya Bapak Ibu ya. Ini kan acaranya malam ya. Besok nih di Jakarta Pusat, di acara itu di Hotel Zuri. Mm-mm. Di Hotel Zuri. Nih saya coba share lagi ya. Ini di Hotel Zuri Express Mangga 2 jam 7 sampai jam 10. Pastikan datang lebih awal jam 6 karena kita ada registrasi dan ada dinner makan malam ya, dan mengantisipasi kemacetan Jakarta. Khawatirnya besok masih ada demo, takutnya nanti malah udah huru hara di jalanan, telat nyampenya, pembukaannya nggak ikutin, jadi pastikan 1 jam udah standby, udah stay di Hotel Zuri Express. Jadi pastikan Bapak Ibu yang belum daftar, cuman ada 5 seat aja yang Hana kasih bonus untuk Bapak Ibu ikutan seminar langsung praktek ini ya. Jadi bawa laptop atau bawa tab iPad, langsung bayar 199.000, ini murah banget. Oke, Oke. Tuh kita ada yang lanjut. maksa online tuh, Coach. Gimana? Bu Hana ikut dong online boleh ya, bayar nggak apa-apa ya Bu, tapi online boleh ya. Yang di luar kota manfaatkan Asernasi Chef ya. Bu Intan, kita tuh kemarin tuh juga waktu sama Pak Coach Ronin ya, kalau ikut webinar Coach Ronin kemarin, itu juga banyak yang minta online, tapi kita belum ada untuk event online ini. Jadi kita adakannya yang offline. Mungkin ya, dicatat ya. Dicatat nih untuk Pak Renaldo dan Bu Intan dan teman-teman yang jauh. Mungkin kita akan adakan preview online. Nextnya nih Coach Hadi ya. Jadi kita Ya, mau ada preview online. Nextnya mungkin di bulan September. Jadi kalau misalkan yang belum bisa hadir besok karena acaranya offline dan harus di Jakarta, nggak masalah, bisa daftar yang online-nya nanti ya. Karena ini memang acaranya offline seminar di Jakarta. Oke, kalau yang ya online-online oke ditunggu. Ya pokoknya sabar aja. Kita pokoknya kalau yang online wajib ikut ya semuanya ya. betul. Oke, kita lanjut nih Coach ke sesi Q&A karena banyak yang nggak sabar nih untuk mempraktekkan langsung. Di sini yang Oke. pertama bertanya dari Pak Ishak nih. Kalau gold apakah akan koreksi dulu nih Coach ke 2470? Oke, kita langsung buka chart ya sekarang ya. Ya, boleh. Oke. Berarti materi sudah selesai ya? Materinya sudah selesai. Sudah selesai. Oke. Bentar, saya buka apa? Sambil nunggu Coach Hadi Hmm. buka chat, coba siapa di sini yang udah chat Elis? Boleh ketik angka 1 ya, yang udah chat Elis nih, yang udah chat ke coachnya, saya mau daftar. Pokoknya jangan sampai kelewat nih momentumnya ya, Mm-mm. karena ini sebulan kita jarang banget adain seminar kayak gini. Terakhir kemarin saham, dan ini udah event yang kelima ya, jadi jangan sampai kelewat lagi. Oke. Nah, ini kalau misalnya ada yang pengen foto-foto ya silakan. Karena teknik ini yang akan kita bahas di MetaTrader. Jadi ada 3 teknik yang bisa dapetin profit $1.000. Tadi ada apa siapa ya yang tanya. Jadi apa caranya? Siapa tadi yang tanya ya? Pak Sony bukan ya? eh Pak Dede ya. Oh, oke. Jadi teknik biar dapat $1.000 gimana? Ini tekniknya, cuman situasionalnya itu harus dikondisikan. Ya, kita boleh nggak trading pakai teknik impulsif terus? Boleh, cuma tradingnya saat news doang gitu. Boleh nggak trading saat false break? Bisa aja, tapi harus lihat momentumnya. Boleh nggak trading saat rejection aja? Boleh ya, tapi lihat juga momennya. Alangkah lebih baiknya kita bisa menggabungkan dan tahu kapan nih waktu-waktunya. Apalagi saat workshop besok itu ada roadmap ya, ada arahan ya. Saya juga boleh kasih bonus gak nih Kosana untuk yang hadir sore hari Boleh. ini? Apa nih? Kira-kira Boleh ya. Coach Hadi apa sih yang Ya, mau dikasih nih bonusnya? ya. Jadi kita untuk menjawab pernyataan ini pasti jawabannya ikut webinar besok.
Tahu deh rahasianya dari DCL. Bener, besok tuh lebih detail, tapi saya tetap akan kasih bonus untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu sore hari ini untuk webinar. Jadi saya akan kasih prakteknya nih. Kita udah ada Wow, 3 cara ya. News tadi saya udah bahas sedikit saat FOMC semalam, terus juga false break. Mungkin nanti kita akan cari contohnya dan rejection itu yang seperti apa. Nah, oke. ini chartnya sudah terlihat? Terlihat coach, aman. Terlihat ya. Saya pengen kasih lihat dulu. Untuk dapat profit $1.000 itu bukan hal yang mustahil. Ya, ini tradingan saya dari tanggal 13 Agustus. eh udah WD 500, 750, 177. Ya, jadi withdrawalnya udah 1425. Kotornya ya, profitnya 1316 dan sekarang masih ada balance $1.000 gitu. Jadi buat yang belum pernah ngerasain profit $1.000 itu harus belajar teknik ini dan harus tahu kapan waktu yang tepat ya. Karena sebenarnya kalau lihat historical ya, saya tuh udah dapat profit eh, mungkin 20 kali lipat ya, Wow. dari $500 sampai 10.000. Jadi udah terbiasa dengan profit $1.000. Tapi jangan lihat saya yang sekarang, tapi lihat prosesnya gitu. Karena sampai sekarang pun saya juga masih belajar. Nah, kita langsung aja praktek ya. Saya pengen tahu di sini iPad sama laptop. Oke, thank you Pak Akmal ya. Itu indikator yang di bawah menggunakan pengaturan berapa? Oke, nih, ya. Saya pengen ulangin. Coba di sini eh tadi tekniknya apa aja yang udah saya kasih tahu di PPT. Silakan chat di kolom chat ya. Coba. Mm-mm. Tekniknya ada apa aja? Oke, coba ya boleh dicat di kolom komentar ya. Tadi sudah dijelaskan di awal sama Coach Hadi, padahal kalau yang memperhatikan PowerPoint dari Coach Hadi nih. Ada impulsif, rejection. Impulsive rejection, false break, Fibonacci rejection. Nggak lengkap nih jawabannya nih. Ya, ada 3 ya tadi. False break, impulsive, rejection. Oke, ya. Kita bahas dari chart yang ini dulu nih yang udah kebuka. Ini adalah roadmap ya. Saya pun masih belajar sampai saat ini, masih belajar tarik-tarik garis karena dengan tarik-tarik garis ini kita bisa tahu sebenarnya arahnya itu lagi naik, lagi uptrend, lagi bullish ataukah lagi bearish atau lagi downtrend ataukah dia lagi sideways gitu. Nah, pertama ya, ini saya hapus dulu untuk teman-teman semua biar bisa belajar kembali. Kenapa sih saya sell di sini? Ya, ada yang tahu nggak tadi ada pola pattern apa yang saya gambar dan saya hapus? Sebelum saya hapus, ada yang tahu ada pattern apa yang saya gambar tadi? HNS, false break, HNS, HNS. Wah, udah pada pintar-pintar semua nih ya. Mantep banget ya. Tapi kita terus harus upgrade diri, harus belajar. Betul ya, jawabannya HNS. Saya melihat dari time frame daily, 4 hours, dan 1 hours. Nah, di H4 ya, kalau misalnya kita pakai yang namanya trend line ya, secara tren ini marketnya masih bullish karena dia masih berada di atas trend line dan harga masih berada di atas moving average ya. Dia rejection dari moving average ya. Tapi kalau misalnya kita tarik-tarik garis lagi lebih dalam ya, kita tarik dari swing low ke swing high, kita tarik lagi dari swing high, dari swing high-nya ke swing low yang terdekat ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen tarik-tarik garis, jangan
bilang ah repot males nggak boleh kayak gitu. Karena dengan tarik-tarik garis ini kita bisa tahu sebenarnya harga ini apakah masih dalam keadaan bullish yang kuat ataukah memang ada potensi untuk melakukan koreksi. Nah, ini warnanya akan saya bedakan karena di sini arahnya sebenarnya ini sudah valid jadi swing high ya. Terus juga ketika kita sudah tarik garis seperti ini, kita udah bisa lihat ada pola head and shoulder, benar ya. Terus juga ini kita bisa tarik daripada neckline-nya. Sebentar. Kalau tarik neckline-nya berarti kan seperti ini. Nih, neckline pertama kita tarik ke neckline kedua. Ya, ini kalau misalnya terjadi penembusan ya, dia bakal turun, terus dia akan rejection ke sini. Nah, ini bisa kita ambil teknik rejectionnya. Jadi kalau yang namanya rejection itu kita tentuin dulu areanya ditentuin, lalu kita pasang sell limit di area daripada trendline, di area support become resistant. Ini jika harga ini sudah menembus. Nah, alasan saya kenapa entry di sini, ini sudah valid daripada swing high, ini closing candle jam 5 juga candlenya hijau, tapi masih dalam keadaan eh, potensi transition ya. Karena kalau misalnya kita ini tetap kita gambar sebagai high, terus di sini ada low, higher low, di sini ada higher high. Di sini ada lower high. Jadi sampai sekarang pun saya juga masih ngegambar seperti ini biar tahu sebenarnya ini marketnya lagi mau naik atau mau turun sih. Ini ada higher low. Ini ini belum valid jadi pada swing low ya. Jadi kalau misalnya dia valid jadi swing low, tail up-nya ini harus ditembus. Jadi untuk sementara gold masih potensi pembentukan head and shoulder dan dia akan mencoba nembus daripada neckline-nya. Nah, pertimbangan lainnya kemarin saya lihat di sini ada bearish divergent yang membuat dia turun. Cuma kalau misalnya sekarang udah turun, saya rasa bearish divergentnya Coach Hadi suaranya serak. Coach, ya halo. kayaknya suara Coach Hadi agak putus-putus. Nah, agak kresek-kresek ya, Coach. Oh, oke. Sekarang gimana? Masih sama. Boleh Masih dikonfirmasi juga nih sama sama. teman-teman semua yang di Zoom. Oh, di sini jelas. Oke. Oh, jelas. Oke, boleh, Coach. Lancar, Coach. Oke ya. Oke. Ya, lanjut ya. Jadi bearish divergennya ya di sini sudah tidak akurat lagi ya, karena di sini sudah ada head and shoulder. Nah, kalau misalnya kita pakai H4, memang range-nya lebar ya, stop loss di atas swing high sebelumnya. Ini minimum, tapi kalau misalnya pengen maksimum banget ya, kita bisa pasang di atasnya lagi dengan targetnya adalah XAY. Nah, ini targetnya ada saya ngambil di 127. Cuma kalau yang ideal ini bisa pasang target di area 1618. Nah, ketika dia mencapai 1618, dia biasanya akan rejection lagi nih ke area trendline. Jadi kalau yang pengen teknik pakai rejection, nunggu dia break trendline-nya break daripada neckline-nya dia sampai 1618 dia kembali ke area neckline-nya ya. Ini saya rubah lagi garisnya biar lebih jelas ya. Di sini kita baru bisa entry teknik dengan rejection
gitu. Karena kalau misalnya dia sudah balik ke sini, ini sudah transisi yang tadinya marketnya bullish, ini transisi menjadi bearish karena sudah ada dua lower high dan juga dua lower low. Kira-kira modal kecil nyampe nggak ya? Modalnya bisa disesuaikan. Yang penting siap nggak dengan stop loss-nya gitu. Oke. Nah, ini contoh daripada rejection. Ini juga ada pertimbangan lain sih dari saya bahwa kalau misalnya kita tarik dari trendline ini sudah terjadi penembusan ya. Ini kan kalau kita pakai trendline itu harus menarik dari tail pertama ke tail kedua. Nih, dari sini narik ini reject terus ini tembus. Ya udah, ini lebih dominan atau cenderung market ini akan turun walaupun FOMC-nya semalam sempat naik ya. Kalau strategi trading saat news kita nggak bisa pakai H4. Kita pakai time frame yang kecil M15, M5, cari resisten-resisten terdekat saat news gitu. Cuman saya bukan tipe scalping, jadi saya tipe trader yang day trade maupun swing, jadi fokusnya pakai H4 lebih baik range-nya 1 banding 1 ya. Ini kalau dihitung mungkin sekitar 150 pips, tapi TP-nya juga ya kurang lebih 1 banding 1 lah. Lebih confirmnya naik kalau dia capai 161 atau 127. Tergantung kondisi market ya. Ketika kita bikin plan, kita harus lihat pergerakan harganya itu seperti apa. Ya, karena market ini sifatnya dinamis, jadi kita harus update. Saya bikin plan di H4, tapi tiap 1 jam saya lihat gimana nih, plan saya masih sesuai nggak? Ataukah marketnya ada berubah nggak? Gitu. Namanya kita trading, bikin plan, plannya berjalan lancar ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya plannya berubah, ya kita harus siap juga. Jangan takut yang namanya cut loss. Ya, kebanyakan trader itu lucu. Giliran cut loss takut, tapi giliran nahan floating loss itu berani banget. Ya, siapa yang pernah ngalamin kayak gitu? Takut cut loss tapi berani floating sampai loss banyak-banyak. Ada? Oke. Nah, jadi harus dirubah ya. Mulai sekarang kalau pengen profit $1.000 itu bukan hal yang mustahil karena saya aja bisa dari tanggal 13 sampai tanggal sekarang 22 kurang lebih 10 hari ya. Ya sehari $100 lah. Sehari $100, 10 hari bisa 1.300, 1.500 itu bukan hal yang mustahil karena ada orang yang bisa. Yang penting teman-teman tuh giat belajar, perdalam ilmunya, sering latihan, tarik-tarik garis karena ini yang membuat kita bisa profit yang konsisten gitu. Nah, terus pesan saya juga mungkin kalau kita udah punya plan, coba jalanin plannya sampai akhir. Harus berani hold posisi ya, harus berani hold posisi sampai lama. Kalau bisa sampai TP, jangan baru biru 10 pips, 30 pips udah buru-buru cut profit ya. Jangan takut. Kok saya pemula mau nanya cara hitung 1 pips itu gimana ya? Ini ada harga 250735 dari 0735 ke 0725 itu 1 pip. Gimana cara eksekusi jika H4 sebelumnya itu turun dan mendekati H4 sekarang closing menuju naik? Apakah tidak ragu untuk entry apalagi jika candle H4 nampaknya sideways? Oke, ini ya. Apakah ini candle sideways pada DCL? Coba teman-teman bantu jawab. Apakah ini candlenya ini sideways? Area sini ya. Oke, ya.
bisa dibilang ini seperti sideways tapi membentuk base. Cuma kita harus lihat struktur dari market ya. Struktur dari marketnya seperti apa? Ini udah saya gambarin tarik-tarik garis bahwa ini strukturnya ada potensi market ini akan koreksi dulu turun gitu. Nah, kalau dari daily-nya pun dia ada tendensi bahwa akan koreksi dulu ya, gitu. Koreksi dulu. Mungkin koreksinya bisa jauh ya kalau misalnya kita lihat dari daily, ini koreksinya bisa sampai area ini. Area resisten-resisten ya, ini disclaimer ya, bisa area 2470 mungkin gitu. Tapi kita tetap harus ukur dan lihat perkembangan dari market. Kalau misalnya dia sideways, lihat konfirmasi sebelumnya. Sebelum sideways ini ada apa? Oh, ini ada pola pattern head and shoulder. Ya udah, kita tetap strike to the plan, lagi sell, stop lossnya ketat ya, 1:1. Kalau pengen lebih jauh boleh digeser ke sini stop lossnya di 1618. Biasanya dia kalau udah kena area 1618 dia bakal balik lagi mengejar support become resistance sebelumnya. Ini teknik rejection yang tadi kita pelajarin gitu. Kalau false break, kalau impulsif contohnya ini ada resisten, terus ini mungkin ada news di sini di tanggal 20 Agustus jam 8, jam berapa ya? Jam 12, jam 12 ya, jam 1-an lah ya ini. Nah, ini close jam 1, harus lihat jam sih ini. Ini jam 1 sampai jam 5 siang hari. Ya, ini bisa digunakan impulsif. Kalau ini teknik rejection yang langsung kita praktekkan di chart. Kalau false break itu gimana? Teknik false break adalah nih, ini contoh false break ya. Di sini ada support yang berhasil ditembus. Ternyata penembusan yang terbentuk hanya tail aja. Ini false break. Ini bisa kita lakukan spekulatif entry ya. False break itu dia udah menembus daripada support ataupun resisten lalu dia balik lanjut naik. Pakai risk bro. Nah, oke. Margin level yang aman berapa? Pastikan kalau margin level ini eh mungkin saran saya sih di atas 500% ya. Itu aman. Tapi Pak Aufa juga boleh pakai risk, bro. Risknya terserah gitu. Kalau saya kan udah ngukur nih dengan loss sekitar 150 pips, ini lossnya $75, tapi profitnya juga bisa sampai $75 sampai $100. Ada juga yang tanya sama saya, Pak gimana sih cara dapetin profit $50 sampai $100? Itu ya kita harus terus backtest, terus perdalam teknik trading kita. Tekniknya yaitu tadi tiga tiga teknik itu tuh udah cukup ampuh. Impulsif, post break, sama rejection. Nah, karakternya gold itu seperti apa? Itu akan dibahas lebih detail pada saat hari Jumat tanggal 23 Agustus besok ya, jam 7 malam gitu. Kapan sebuah swing itu dikatakan valid? Nah, ini contoh ya. Contoh misalnya ini harga tertinggi. Terus di sini ada harga terendahnya dia dan berhasil ditembus oleh candle setelahnya. Itu swingnya itu valid swing high. Begitu juga swing low. Ketika ada candle yang paling rendah, tail up-nya berhasil ditembus oleh candle setelahnya. Di chart itu candle low high-nya tidak selalu 3 candle. Jadi tahu low swing high-nya, lihat titik tertinggi dan terendah di mana titik pembalikannya. Kalau misalnya dia sudah di break, ini valid jadi swing high. Ini juga valid jadi swing low karena titik tertingginya sudah di break gitu. Ini bukan sideways, ini seperti base ya. Tapi nggak apa-apa karena kita trading H4, ini tradingnya mungkin sekitar 8 sampai 12 jam atau 16 jam.
Yang penting arahnya kita udah tahu dia bakal turun ke sini. Nanti kalau misalnya profit, info-info saya ya. Kalau bisa ajak traktir makan nih Kosana kita. Karena udah dapat roadmap. Betul banget ya, ini roadmapnya udah jelas banget. Nih Coach Hadi nih kalau misalkan dilanjut nih bisa sampai malam, bener nih kita di awal sudah diinfokan ya, kita bisa sampai malam ya. Sekaligus live trading karena habis ini nanti nih Coach Hadi ya ada Ya, daily briefing futures juga nih bagi betul. member-member yang sudah aktif di eClub ataupun yang sudah registrasi eClub Super App. Jam 6 sore itu kita selalu ada daily briefing futures ya. Mantap Ya. Coach Hadi dan Coach Hana, mantap banget juga untuk Bapak Ibu semuanya. Tak terasa ya waktu hampir jam setengah 6 nih kita kalau misalnya memang bahas untuk sesi Q&A ini makin lama makin seru dan makin banyak pertanyaannya. Tapi jangan khawatir ya. Jadi kita akan bahas besok. Pastikan ya Coach Hadi ya. Ini Ya, member-member kita nih yang sekarang lagi nonton webinar kita sore hari ini. Kalau misalkan mau lebih detailsnya, lebih dagingnya lagi, lebih deep lagi, kita bisa intens analisa bareng. Kita bisa langsung praktis besok. Jangan sampai kelewat untuk gak datang. Jadi betul. pastikan yang daftar hari ini webinar, nonton sore hari ini, pastikan juga ikut webinarnya besok seminarnya Eklub ya besok jam 7 malam. Jadi pastikan untuk Bapak Ibu semuanya sudah registrasi ya. Ini nomor handphonenya di 0812 duanya 4 kali 1697 karena besok kita akan bahas kupas tuntas rahasia dapurnya Eklub, bagaimana Mantap. caranya untuk bisa profit $1.000 di gold market karena gold ini salah satu pair favorit Pak Gema juga dan pair yang Bapak Ibu tradingkan setiap harinya. Oke, Coach Hadi tak terasa nih ya waktu sudah lebih dari sejam kita menemani Bapak Ibu semuanya untuk webinar pada sore hari ini. Thank you Coach Hadi. Ya, thank you Kosana. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga kita selalu profit ya, seperti member-member Amin. Ecom kemarin juga. Dan semuanya juga diberikan kesehatan. Kita bisa lebih profit lebih banyak lagi ya. Semoga kita juga bisa ketemu besok. Pastikan sudah booking seatnya. Langsung aja WhatsApp di 0812 duanya 4 kali 1697. Selamat sore, sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.